Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta Matematika, yang dalam hal ini dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Hipni MPD. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama, yakni tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut, yakni 3x kuadrat dikurangi 5x sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya, yang pertama itu kita harus merubah bentuk persamaan ini ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yakni ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi 2 yang di sini kita pindah luaskan ke kiri menjadi 3x kuadrat dikurangi 5x. Nah, karena 2-nya ini positif tidak luas jadi negatif. Negatif 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan, ini kan nilai A-nya jadinya A sama dengan selurus ya, segaris A sama dengan 3, kemudian B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan negatif 2. Nah, pada soal ini kita selesaikan persamaan kuadratnya menggunakan rumus ABC, yakni X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, di sini langsung saja kita masukkan nilai A, B, dan C-nya. Sama dengan min, ini kan B-nya sama dengan negatif 5, maka kita masukkan nilai B sama dengan negatif 5 plus minus akar B-nya kita masukkan lagi min 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya kita masukkan 3, dan C-nya sama dengan negatif 2 per 2 kali A, 2 kali 3. Langsung saja kita selesaikan. Setelah bentuknya seperti ini kan, negatif kali negatif sama dengan positif 5 plus minus akar, ini kan negatif 5 pangkat 2 sama dengan 25 dikurangi, ini kan negatif 4 kali 3 12, 12 kali negatif 2 sama dengan negatif 24. Di sini negatif 24 nya dikali negatif sama dengan positif 24 dibagi 6. Nah, setelah ini kita lanjut saja operasikan 5 plus minus akar 25 ditambah 24 sama dengan akar 49 dibagi 6. Nah, langsung ke sini 5 plus minus akar 49, kita ketahui bahwa akar 49 itu sama dengan 7 kan? Jadi X1, 2 sama dengan 5 plus minus, kita temukan tadi akar 49 sama dengan 7 plus minus per 6. Jadi untuk X yang pertama kita ambil positif, yakni 5 plus 7 bagi 6. Ini kan 12, 5 tambah 7 kan sama dengan 12. 12 dibagi 6, 12 bagi 6 kan sama dengan 2. Kemudian untuk X2 kita ambil yang negatifnya, sama dengan 5 dikurangi 7 per 6. 5 dikurangi 7 kan hasilnya negatif 2, jadi kita taruh negatif 2 per 6. Ini kita bisa sederhanakan, sama-sama bagi 2 menghasilkan negatif 1 per 3. Jadi kita temukan bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat ini sama dengan HP-nya X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 1 per 3. Atau kita tulis HP-nya seperti ini, negatif 1 per 3,2. Inilah himpunan penyelesaian dari soal 3x kuadrat dikurangi 5x sama dengan 2.
Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sederhanakanlah bentuk eksponen berikut. 6A pangkat negatif 5, B, C pangkat negatif 3 per 18, A pangkat 9, B pangkat negatif 4, C. Kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 2. Oke, kita tulis soalnya dulu. 6A pangkat negatif 5, B, C pangkat negatif 3 per 18, B pangkat negatif 4, C pangkat negatif 2. Oke, kita perhatikan sifat dari eksponen, di mana A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi basis ataupun yang ada di dalam kurung ini kita kalikan pangkatnya. Ini kan pangkat 1. 1 kali M sama dengan A pangkat M. Kemudian B pangkat 1. 1 kali M sama dengan B pangkat M. Begitu pula kita selesaikan soalnya gini. Oke, ini sama dengan 6 pangkat negatif 2 per M. A kita pangkatkan juga, negatif 5 dikali negatif 2 sama dengan A pangkat 10. B pangkat 1. 1 kali negatif 2 sama dengan B pangkat negatif 2. Dan C pangkat negatif 3, negatif 3 kali negatif 2 sama dengan C pangkat 6. Dibagi. Begitu pula kita kerjakan hal yang sama, kita kalikan pangkatnya. 18 pangkat negatif 2 A 9 kali negatif 2 sama dengan negatif 18 dikali B pangkat negatif 4. Negatif 4 kali negatif 2 sama dengan 8. Dan C pangkat 1. 1 kali negatif 2 sama dengan negatif 2. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita ingat lagi sifat-sifat eksponen yang ini. A pangkat M per B pangkat M sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi, jika bentuknya pembagian, maka kita kurangi pangkatnya. Nah, ini kan basisnya sama. Maka kita bisa selesaikan 6 pangkat negatif 2 per 18 pangkat negatif 2 kali A pangkat, ini kan A dengan A. Nah, pangkatnya kita tinggal kurangi dengan yang di bawah. Jadi 10 dikurangi negatif 18 B, kemudian B nya juga begitu, negatif 2 dikurangi 8, dan C 6 dikurangi negatif 2. C 6 dikurangi negatif 2. Setelah itu, untuk yang koefisiennya ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Pangkat negatif 2. Nah, kita lanjut tulis A pangkat 10. Ini kan A pangkat 10 dikurangi negatif 18. Negatif kali negatif kan sama dengan positif. Jadi 10 ditambah 28 jadinya. 10 ditambah 18 jadinya A pangkat 28. Kemudian B negatif 2 dikurangi 8 sama dengan negatif 10. Dan C nya ini 6. 6 dikurangi negatif 2 sama dengan 8. Setelah ini kita bisa sederhanakan, sama-sama bagi 6. 6 bagi 6 kan 1 per 18 bagi 6 3 pangkat negatif 2. Tulis A pangkat 28, B pangkat negatif 10, dan C pangkat 8. Setelah bentuknya seperti ini, kita kalikan lagi bentuk dengan pangkatnya. 1 pangkat negatif 2 per 3 pangkat negatif 2, A pangkat 28, B pangkat negatif 10, dan C pangkat 8. Nah, kita ingat sifat dari eksponen, di mana jika 1 per A sama dengan A pangkat negatif 1. 1 per A sama dengan A pangkat negatif 1. Ini kan
pangkatnya dalam bentuk 3 pangkat negatif 2. Kita bisa merubahnya menjadi 3 pangkat, naikkan ke atas menjadi 3 pangkat 2 per 1 pangkat 2, A pangkat 28, B pangkat negatif 10, dan C pangkat 8. Nah, ini kita selesaikan. 3 pangkat 2 kan sama dengan 9. Sama dengan 9. A pangkat 28. A pangkat 28. B pangkat negatif 10. Dan C pangkat 8. Karena ini bentuk pangkatnya masih negatif, kita bisa merubahnya sama dengan A pangkat negatif 1. Nah, karena ini bentuknya negatif, maka kita bisa merubahnya menjadi positif dengan menaruhnya ke bawah. 1 per jadi 9 A pangkat 28, 1 per B pangkat 10, dan C pangkat 8. Ini sama dengan 9A pangkat 28, C pangkat 8 per B pangkat 10. Jadi hasil penyederhanaan dari soal tersebut yaitu 9A pangkat 28, C pangkat 8 per B pangkat 10. Baiklah, kita lanjut saja ke soal yang nomor 3. Tentukan nilai logaritma berikut. 2 log 48 ditambah 5 log 50 dikurangi 2 log 3 dikurangi 5 log 2. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita perlu ingat kembali sifat-sifat daripada logaritma, yakni A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Kemudian sifat yang kedua, A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C. Jadi dengan mengingat kembali sifat daripada logaritma ini, kita akan dimudahkan untuk menjawab soal yang ini. Nah, kita perhatikan dalam soal ini ada angka-angka yang sama, yakni 2 dengan 2, kemudian 5 dengan 5. Jadi kita bisa ubah posisinya menjadi 2 log 48. Karena ini 2, kita ambil yang 2. Dikurangi 2 log 3, kemudian kita tambah dengan ini, tambah 5 log 50 dikurangi 5 log 2. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka kita gunakan sifat-sifat daripada logaritma. Ini kan pengurangan, maka kita bisa berubahnya menjadi A log B per C. Jadi yang ini bentuknya 2 log 48 dibagi 3. Kemudian kita tambah, ini kan 5 ini sudah sama. Kita tinggal menggunakan rumus yang ini, yakni 5 log 50 dibagi 2. 50 dibagi 2. Ini sama dengan 2 log 48 dibagi 3 sama dengan 16. Ditambah 5 log 50 dibagi 2 kan sama dengan 25. Jadi kita tulis 5 log 25. Nah, dengan ini kita mudah mengetahui nilai daripada logaritma. Jadi 2 log 16 hasilnya itu 4. Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ditambah 5 log 25. Nah, 5 ini kan sebagai basisnya. Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Makanya hasilnya ini sama dengan 2. Sehingga 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi nilai daripada logaritma ini adalah 6. Baiklah, kita lanjut ke soal yang terakhir, yakni soal nomor 4. Gambarlah grafik fungsi eksponen berikut dengan batas
X diatur dengan interval X lebih besar dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari sama dengan 2, di mana fx sama dengan 2 pangkat 2x. Nah, langkah pertama kan kita tentukan domain. Domainnya ini domain yakni X lebih besar dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari sama dengan 2. Kita buat rumus awal negatif 2 dengan negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, langkah selanjutnya itu adalah membuat tabel yang berisi nilai X dan Y. Jadi kita buat tabelnya. Oke, langsung saja kita masukkan nilai X ke dalam tabel, ya. Ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, langkah selanjutnya itu menentukan nilai Y atau fx. Fx sudah ditentukan dalam soal, yakni fx sama dengan 2 pangkat 2x. Jadi, kita tinggal masukkan nilai X. Nah, untuk nilai X yang pertama, yakni X sama dengan negatif 2, fx sama dengan 2 pangkat 2x. 2 pangkat 2x. Nah, di mana F2 kita F negatif 2 maksudnya kita substitusi negatif X sama dengan negatif 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 kali negatif 2. Ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Nah, kita ingat daripada sifat eksponen, yakni A pangkat negatif M, maksudnya ini negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, kita bisa merubahnya dalam bentuk 1 per A pangkat M. Jadinya ini sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16. Jadi 1 per 16. Nah, untuk X-nya negatif 2, nilai Y-nya yaitu 1 per 16. Kita tulis 1 per 16. X, Y-nya negatif 2, 1 per 16. Nah, untuk nilai X yang kedua yakni X sama dengan negatif 1. Kita masukkan saja langsung fx sama dengan 2 pangkat 2x. Kita substitusikan f negatif 1 sama dengan 2 pangkat 2 kali dengan negatif 1. Negatif 1 sama dengan 2 pangkat 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Kita rubah lagi dalam bentuk pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Nah, untuk nilai X sama dengan 0, kita bisa selesaikan. X sama dengan 0, nilai fx sama dengan 2 pangkat 2x. Ini sama dengan untuk f0-nya. F0 menjadi 2 pangkat 2 dikali 0. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 0, hasilnya 0. Nah, apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka ia menghasilkan 1. Jadi kita bisa tulis untuk nilai Y di sini sama dengan 1. Sehingga X, Y sama dengan 0,1. Lanjut ke nilai X yang keempat, yakni X sama dengan 1. Untuk nilai fx atau Y-nya sama dengan 2 pangkat 2x. Ini sama dengan 2 kali 2 pangkat 1. Nah, sama dengan 2 pangkat 2 dikali 1 kan sama dengan 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita tuliskan langsung ke dalam tabelnya sama dengan 4. Jadi X, Y-nya sama dengan 1,4. Nah, untuk nilai X yang kelima, yakni X sama dengan 2. Nah, untuk nilai fx-nya sama dengan 2 pangkat 2x. F2 sama dengan
2 kita substitusikan X sama dengan 2. Jadinya 2 pangkat 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Ini sama dengan 16. Jadi kita masukkan nilai F2 sama dengan 16 di sini. Sehingga X, Y sama dengan 2,16. Oke, setelah kita menemukan nilai dari X, Y, kemudian kita masukkan nilai X, Y ke dalam diagram kartesius. Yang dimana yang horizontal ini merupakan sumbu X, sedangkan yang vertikal namanya sumbu Y. Nah, untuk nilai X, Y yang pertama yakni negatif 2,1/16. Kita ambil untuk nilai X-nya yakni negatif 2, kita ambil sumbu X. Ini negatif 2. Kemudian 1/16. Kita misalkan di sini di sumbu Y yang vertikal. 1/16. Kemudian kita tarik garis putus-putus. Sumbu negatif 2/1/16. Nah, untuk nilai X, Y yang kedua yakni negatif 1,1/4. Kita tarik di sini negatif 1. Nah, untuk 1/4-nya kita misalkan di sini 1/4. Sehingga di sini sama dengan negatif 1,1/4. Nah, untuk nilai X, Y yang ketiga yakni 0,1. Kita tarik garis dari 0 kemudian ke 1. Di sini dia 0,1. X, Y. Kemudian yang keempat yakni 1,4. Untuk sumbu X-nya nilainya 1, sehingga kita buat garis putus-putus ke sumbu Y yakni 4. Dan nilai X, Y yang terakhir yakni 2,16. Untuk nilai X-nya 2, kita tarik sampai ke 16. Jadi inilah bentuk daripada grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat 2x.